Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah masuk ke pertemuan 7. Nah, di dalam pertemuan 7 di sini saya akan ngasih materi sama seperti kemarin yaitu perulangan. Tetapi di sini saya kasih contoh yang lain. Sebenarnya simpel aja. Coba di sini saya running dulu. Di sini misalnya ada masukan angka. Kalian misalnya input di sini 10. Jika diproses, nah seperti ini dia akan mengurut dari angka 1 sampai ke akhir yang angka yang kita input. Misalnya di sini 10 berarti akhirnya itu adalah 10. Nah, lalu ada button clear untuk clear dan untuk exit untuk keluar dari program. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kalian gunakan tools yaitu label. Di sini satu label aja untuk tulisan masukkan angka. Lalu teks 1 atau text box di sini. Lalu ada 3 button untuk proses, clear, dan exit. Dan untuk outputnya, untuk tampilan outputnya gunakan list yang simbolnya seperti ini. Nah, untuk mengubah warna ini, kalian lihat di properties di sebelah kanan, lalu kalian pilih yang back color. Di sini ada warna yang kalian pengen, terserah kalian mau gunain warna apa aja di sini, bebas. Nah, untuk codingan prosesnya, di sini kalian double klik. Nah, seperti ini codingan prosesnya. Nah, ini untuk exit sama clear udah paham ya, gunakan ini. Jadi abaikan aja yang bawah ini. Jadi kalian fokus untuk di button proses. Nah, gimana untuk logikanya? Pertama kalian list satu titik clear dulu untuk menghapus layar di salah satu. Jadi untuk di button proses di sini kalian ketik list satu titik clear, dimana untuk menghapus layar pada list. Lalu selanjutnya kalian deklarasiin variabel dulu. Kalau A itu adalah text1.text. Jadi di sini file ini gunanya untuk kayak convert kalau misalnya di dalam text1.text itu adalah integer. Nah, jadi inputan yang akan masuk dalam text1 itu adalah punya si variabel A. Lalu selanjutnya di sini variabel B udah dideklarasiin kalau dia itu adalah 1. Jadi B itu adalah 1. Di sini kita gunakan perulangan do while. Di mana do list 1 add item B. Jadi menambahkan tampilan B. B itu adalah 1 kan. Jadi kan dimulai kalau kita input angka itu dimulai dari angka 1. Tampilannya ya kan. Nah, di sini dia akan menambahkan angka 1 dulu yaitu B. B itu adalah 1 kan seperti di atas ini. Lalu selanjutnya adalah B sama dengan B plus 1. Jadi dia akan terus menambah 1 sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Maksudnya misalnya kalian input angka 5 misalnya. Lalu kan di tampilannya itu dimulai dari angka 1 ya kan di sini. B-nya itu 1. Jadi dia akan terus menambah 1 plus 1 sama dengan 2. Dia akan nambah terus sampai kondisi terpenuhi. Nih, di sini dia akan meloop until B lebih besar sama dengan A. Jadi ketika kondisinya itu sudah terpenuhi, maka dia akan stop. Misalnya dia tuh nggak bakal nggak stop. Maksudnya itu misalnya di sini kita input tadi 5 kan. Nah, ketika kondisi sudah terpenuhi, maka dia akan stop. Jadi dia tidak bisa lanjut karena B lebih besar sama dengan A. Lalu end sub untuk mengakhiri programnya. Nah, sebenarnya ini simple aja untuk perulangan ini. Coba kita running coba lagi, misalnya di sini angka 12. Diproses, nah dia akan mengeluarkan output sampai angka 12, nggak bisa lebih karena kondisinya itu sudah terpenuhi. Dan dimulai dari angka 1. Lalu untuk clear menggunakan kutip dan exit gunakan codingan unload me. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat aplikasi seperti transaksi di cafe. Di mana di sini tampilannya seperti ini. Ada label, ada text box, ada button 2 untuk pesan dan hapus, lalu ada list. Nah, ini apa sih? Ini adalah frame. Di mana frame itu di dalamnya ada checkbox. Di sini juga ada checkbox ya kan. Ini teks untuk berapa sih? Misalnya kalian di sini mau pesan baksonya itu 2. Di sini kalian bisa input di teks.
Nah, gimana cara buat frame? Di sini saya gedein dulu. Nah, buat frame itu yang ini. Nih, frame. Misalnya kalian buat seperti ini. Terus di sini di dalamnya itu kan ada checkbox ya. Atau berapa di sini kalian bikin ini dulu. Nah, ini tuh kalian ngikut di dalam frame-nya. Gitu. Jadi itu ngikut ketika kita udah masukin di sini di dalam frame, maka dia akan ngikut di dalam frame. Nah, di dalam di sini kan ada checkbox ya. Checkbox kita yang ini, kalian pilih di sini. Terus kalian pilih apa namanya, misalnya apa, bakso. Ya kan? Terus kalian panjangin aja. Seperti ini. Pokoknya samain aja seperti ini. Atau kalian mau, seharusnya sih kalian ubah aja ya. Misalnya di sini kan saya pakai Cafe Mang Ujang ya. Nah, di sini kalian misalnya bikin apa kek? Misalnya kayak kafe apa gitu. Tempat tongkrong kalian di sini boleh kalian ganti sesuai sama, pokoknya bebas deh nama-nama kafenya. Nah, lanjut untuk running yang seperti ini. Misalnya kita running. Nama di sini kita input dulu untuk nama pemesan. Misalnya di sini nama pemesan adalah Ijul misalnya. Lalu di sini untuk di menu makanan, bakso dengan harga 12.000, Indomie biasa 8.000 dan yang lain-lain. Misalnya di sini kalian mau mesen Indomie biasa 8.000 harganya. Kalian mau berapa? Misalnya di sini kalian mau beli 2. Terus kalian misalnya ada tambahan untuk Indomie spesial, kalian ada 2 juga. Misalnya. Lalu untuk minuman, teh manis dan teh jeruk, masing-masing misalnya di sini 1. Seperti ini. Masing-masing. Nah, kalian misalnya pesan. Nah, jadi di list pesanan ini ada namanya, yaitu nama yang kalian input di sini, nama pemesan adalah Ijul. Dengan dia memesan makanan Indomie biasa 2. Di sini 2 kan. Kan harganya satunya 8.000. Jadi 8 dikali 2 adalah 16. Jadi dia harus membayar 16.000. Sama untuk Indomie spesial juga dia pesan 2. Di sini kan harga satunya 10.000. Lalu dikali 2 jadi 20. Teh manis itu harganya 3.000 dan es jeruk itu 1. Harganya 5.000. Di total dengan nominal jadinya nominal akhirnya adalah 44.000. Nah, bagaimana cara buatnya? Seperti ini, dihapus juga bisa untuk dihapus. Cara buatnya adalah kalian double klik. Nah, ini codingannya. Jadi kalian perhatiin baik-baik. Pertama, di sini kalian deklarasiin dulu inputan dari teks 9. Teks 9 kan ini. Ini teks 9. Inputan dari teks 9 adalah masuk ke dalam variabel nama. Untuk variabel nama di sini. Lalu selanjutnya di sini kalian kasih tahu dulu kalau list 1 add item, kalian tambahin dulu tulisan list pesanan di sini. Yang kayak tadi list pesanan, lalu kalian tambahin juga di sini kan variabel nama. Nah, variabel nama ini dapat dari inputan si nama pemesan. Lalu list add item ini untuk jarak. Nah, untuk enter ke bawah, tampilan enter ke bawah. Lalu list 1 add item lagi, di sini ada tulisan makanan. Nah, jadi makanan yang dipesan maksudnya. Masuk ke kondisi di mana if check 1 titik value. Nah, check ini adalah checkbox ya, untuk codingan checkbox. Lalu check 1 titik value sama dengan check then makanan 1 adalah harganya 12.000. Benar, di sini kalian tambahin dulu harganya 12.000 dikali val teks 1 titik teks. Nah, dikali misalnya kalian mau pesan 2. Jadi di sini di teks 1 ini kalian tulis 2 kan. Nah, jadi itu akan masuk ke sini rumusnya. Jadi 12.000 dikali 2. Lalu list 1 add item. Kalian tambahin di item list ini bakso dengan bakso dengan harga segitu dan jumlahnya berapa. Jumlahnya 2 kan di situ dan totalnya berapa untuk 2 bakso. Jadi kan harganya 24.000. Nah, and if untuk menyelesaikan kondisi. Nah, di sini untuk kedua sama di sini, tapi di sini bedanya adalah harga makanannya. Di makanan kedua, di sini kalian kasih tahu dulu ya kalau makanan 1 ini adalah bakso, makanan 2 ini adalah Indomie biasa, dan makanan 3 ini adalah Indomie spesial. Di sini kalian tambahin, pokoknya samain aja seperti contoh yang ada di tampilannya. Nah, lanjut. Ini sama aja logikanya. Cuma di sini yang diganti adalah ininya, harganya. Di sini harga Indomie biasa kan 8.000. Jadi 8.000 dikali jumlah inputan
yang kalian inginkan. Misalnya di sini bakso tadi Indomie biasa tadi adalah misalnya kalian input 1 kan. Berarti kan cuma 8.000 dikali 1 ya tetap 8.000 gitu. Lalu di sini list 1 add item menambahkan tulisan Indomie biasa di list 1. Lalu di sini teks 2 .text. Jadi berapa jumlahnya. Lalu masuk ke dalam makanan. Nah, sama poinnya seperti yang di bawah-bawah untuk menu ketiga. Nah, selanjutnya list 1 add item untuk menambahkan enter ke bawah. Lalu list 1 add item minuman, jadi menambahkan tulisan minuman. Nah, sekarang adalah masuk ke kondisi minuman. Sebenarnya sama aja semuanya. Di sini cuma bedanya adalah di sini dikasih tahu kalau teh manis itu adalah minuman 1, di mana dengan harga 3.000. Lalu untuk jumlahnya di sini masukin ke teks 8. Nah, teks 8 tuh yang ini ya. Jadi untuk jumlahnya. Oke, lanjut. Jadi misalnya di situ kalian input teh manis itu misalnya kalian mau mesen itu 3. Jadi 3.000 dikali 3. Nah, di sini masukin juga di 1 add item teh manis dengan jumlahnya yang kalian pesan berapa. Lalu di situ masuk ke minuman 1. Dan sama untuk ke minuman 2 yaitu es jeruk. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk total. Dimana jika kalian sudah pesan semuanya, lalu kalian total kan, kalian ingin tahu kan berapa sih yang harus kita bayar untuk yang kalian tadi pesan. Nah, caranya adalah kalian masukin di sini variabel total, di mana makanan 1 ditambah makanan 2 ditambah makanan 3 dan ditambah minuman 1 dan minuman 2. Jadi diakumulasiin, kalian tambah-tambahin semuanya dan itu akan masuk ke dalam variabel total. Langsung di sini list 1 add item dikasih enter lagi ke bawah. Lalu list 1 add item lagi untuk total. Total adalah RP dan total itu jadi nilai dari total, jumlah total itu akan masuk ke dalam di sini RP total. Jadi misalnya totalnya 89.000. Nah, maka tampilannya adalah total adalah RP 89.000. Jadi gitu. Misalnya kalian tak coba running lagi deh untuk memastikan ya kan, nama pemesan misalnya siapa kek, Yuda misalnya, Yuda. Bakso di sini kalian, nah di sini kita coba ya, kita experience sedikit. Misalnya kalian centang doang, kalian mesen doang, tapi kalian gak ngasih berapa sih yang kalian pengen. Misalnya baksonya itu 1 atau 2, kalian gak kalian isi. Misalnya kalian checklist semua gak kalian isi ininya, lalu kalian pesan. Nah, di sini list pesanannya akan tercetak nama Yuda. Lalu makanannya itu adalah baksonya dia nggak ngisi kan, maka di sini adalah 0. Sama untuk semuanya 0, 0, 0, maka totalnya 0, nggak harus dibayar karena belum diisi. Kalian hapus untuk reset lagi. Nah, misalnya kita ubah lagi. Saya misalnya mau Indomie biasa aja dengan jumlah 2. Lalu di sini saya mau minum teh manis itu 5 misalnya. Misalnya saya mau ini aja. Jika dipesan, maka di sini akan menu makanannya Indomie biasa 2, harganya adalah 16.000. Minuman teh manis 5, harganya 15.000 totalnya karena 3 dikali 5, 15. Nah, untuk total akumulasi ya harganya jadi harganya adalah 31.000. Nah, seperti itu untuk membuat program sederhana buat aplikasi cafe ini. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.